Selamat pagi, selamat hari Sahabat, dan baru untuk kita semua. Selamat kita sudah tiba pada awal tahun ini, tahun 2025. Senang rasanya pada masih dapat berkumpul, berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini kepada kita. Baik, hari ini kita akan belajar lagi mengenai satu topik materi kesehatan, dan pada Sahabat hari ini saya akan membahas tentang melalui tidak merokok. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok ini merupakan gulungan tembakau besar kelingking. Kemudian gulungan tembakau ini dibungkus dengan daun nipah ataupun menggunakan kertas. Nah, adalah suatu aktivitas menghisap rokok, sedangkan perokok adalah orang tersebut yang suka merokok. Nah, perokok ini kita ketahui bersama terbagi atas dua, yaitu perokok yang aktif dan perokok yang pasif. Perokok yang aktif sudah jelas pasti dialah yang merokok, orang tersebutlah yang merokok. Sedangkan pasif adalah orang yang hanya menerima asap rokoknya saja. Dia berada di sekeliling orang yang sedang merokok, ya. Jadi dia tidak secara kegiatan merokok, namun dia menerima asap yang ditimbulkan karena lingkungan atau orang-orang yang berada di sekitarnya yang sedang merokok. Nah, dalam buku Membina Keluarga yang Sehat dikatakan penggunaan tembakau menyusahkan, mahal, tidak bersih, mencemari dan mengganggu orang lain. Para pecandunya terdapat di mana-mana. Engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok hembuskan nafas beracun ke wajahmu. Rasanya tidak nyaman dan tidak menyehatkan kalau berada di dalam gerbong kereta api atau dalam udaranya penuh dengan bau arak dan asap rokok. Sekalipun orang-orang bersikeras menggunakan racun ini untuk diri mereka sendiri, apa hak mereka mencemari udara yang harus dihirup oleh orang lain? Nah, ya, jadi dalam buku Membina Keluarga yang Sehat ini dikatakan jelas bahwa tembakau ini susahkan, harganya mahal, tidak bersih, dan dapat mencemari pemakainya sendiri, bahkan mengganggu orang lain yang berada di sana. Dan para perokok ini sebenarnya tidak punya hak untuk mengotori lingkungan atau udara, tidak merokok di sekeliling mereka. Apa hak mereka untuk mengotori udara bagi orang-orang yang tidak merokok lainnya? Nah, dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab juga dikatakan penggunaan tembakau adalah saran yang sering mempengaruhi susunan saraf dalam satu cara yang lebih kuat dari pengaruh menggunakan alkohol. Tembakau mengikat korbannya belenggu perbudakan yang lebih kuat dari cawan minum keras. Kebiasaan ini biasanya lebih sukar dikalahkan. Di dalam banyak hal, tubuh dan dirangsang oleh penggunaan tembakau daripada minuman keras yang beralkohol. Oleh karena tembakau adalah satu racun yang lebih berbahaya. Tembakau adalah suatu kebiasaan yang nantinya akan membahayakan kita, karena dengan mengkonsumsi atau dengan menggunakan tembakau ini terus-menerus, maka korbannya atau pemakainya ini akan dalam perbudakan tersebut sehingga susah untuk lepas dari belenggu tersebut. Kemudian dikatakan juga dalam kutipan ini bahwa sebenarnya ini adalah lebih berbahaya daripada alkohol, daripada minuman-minuman keras. Nah, dalam buku yang sama juga dikatakan dan merusak kepekaan sehingga pikiran tidak dapat memahami perkara-perkara rohani dengan jelas, terutama cenderungan untuk memperbaiki pemanjaan yang kotor ini. Mereka yang menggunakan tembakau dalam bentuk apapun tidaklah bersah di dalam kebiasaan kotor seperti itu adalah mustahil bagi mereka untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh mereka yang menjadi milik. Jadi saudara-saudara tadi sudah dikatakan bahwa apabila kita diri kita dengan kita. Jadi sangat mustahil apabila secara duniawi kita sudah mengotori diri kita sendiri, bagaimana cara kita yang kotor. Jadi oleh karena itu merokok sebenarnya memiliki dampak banyak, dampak negatif yang sangat banyak dan merugikan tubuh kita bahkan lingkungan kita.
Nah, dikatakan juga bahwa tembakau melemahkan otak dan melumpuhkan kepekaannya sebut itu. Penggunanya merangsang timbulnya perasaan haus terhadap minuman keras dan dalam banyak sekali persoalan hal ini menjadi terbiasa dengan minuman keras. Jadi, rokok adalah gerbang dari beberapa kejahatan mengikutinya. Dikatakan dalam kutipan ini bahwa apabila kita sudah coba untuk merokok, maka nafsu atau haus dalam minuman-minuman keras atau minuman yang beralkohol semakin meningkat. Jadi, apabila kita sudah terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik, maka nanti. Nah, dalam buku Membina Keluarga yang Sehat juga dikatakan sehubungan dengan tembakau ini dan juga minuman keras, cara ya jangan menjamahnya, jangan bahkan pun sedikit pun kita mencicipi dan jangan mengerjakannya. Mereka yang berusaha meninggalkan sang ini untuk sementara akan merasa kehilangan dan akan menderita tanpa bahan-bahan itu. Jadi kalau awalnya kita coba-coba, namun akhirnya kita sudah kecanduan, pada suatu saat nanti kita pengen bebas dari situ, kita akan juga semakin menderita karena pada saat kita mencoba menjauh dari barang itu, rasa kehilangan dan kita akan merasa menderita jika kita tidak hidup tanpa bahan-bahan perangsang tadi. Ya, dalam hal ini adalah tembakau atau rokok. Nah, kita masuk dalam penyakit-penyakit apa saja sih yang diakibatkan oleh karena merokok ini tadi. Nah, yang pertama adalah katakan bahwa tembakau merangsang dan kemudian melumpuhkan saraf, melemahkan dan mengganggu otak, mempengaruhi saraf dengan cara yang lebih dahsyat dibanding minuman yang memabukkan, lebih tidak kentara dan akibatnya sulit dibasmi dari tubuh, merangsang rasa haus akan minuman keras, dan dalam banyak kasus itu meletakkan dasar bagi kebiasaan minum minuman keras. Jadi berkali-kali beberapa kutipan dikatakan bahwa tembakau ini akan merangsang dan kemudian akan melumpuhkan saraf. Kenapa? Sejalan dengan ilmu medis kita pelajari bahwa tembakau ini memiliki kandungan yang disebut dengan nikotin ya apabila sudah dibakar kemudian kita hisap di tubuh kita. Nikotin tadi kemudian akan menjadi salah satu perangsang di mana jantung akan dipaksa untuk bekerja lebih cepat daripada biasanya. Dengan kegiatan jantung yang seperti itu tentunya tekanan darah kita juga akan meningkat. Apabila terlalu sering seperti itu dan pembuluh darah kita juga dipaksa karena tekanan yang juga semakin meningkat, maka organ-organ kita akan merasa lelah dan kemudian akan terganggu saraf-saraf kita nanti. Nah, di sini juga dikatakan bahwa tembakau adalah lebih berbahaya daripada minuman keras. Ya, dalam buku Nasihat Bagi Sidang juga dikatakan pengaruhnya, tetapi merupakan racun yang paling berbahaya. Dalam bentuk apapun tembakau itu digunakan tetap merusak. Lebih karena pengaruhnya lambat dan pada mulanya tidak dirasakan. Tembakau merangsang dan melumpuhkan saraf, melemahkan dan menyerang. Jadi mungkin kita merokok untuk tahun pertama kita sehat-sehat saja. Mungkin ada juga beberapa orang yang bilang, dok, saya tidak lebih panjang umur daripada orang yang tidak merokok ya. Saya tekankan lagi bahwa eh, merokok atau tembakau akan merusak organ dalam tubuh kita, namun tidak langsung menimbulkan gejala yang khas, gejala yang nyata itu juga. Manifestasi dari penyakit akan kita terima apabila kegiatan itu kita lakukan secara berulang-ulang. Mungkin beberapa orang yang lain mengatakan demikian, namun kita harus ingat bahwa dengan merokok kita merusak membuat tubuh kita menjadi lebih kotor. Ya, jadi gampang penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita, terutama dalam hal ini adalah kerja saraf kita. Baik, yang kedua adalah tentunya bau mulut ya. Dalam buku Membina Keluarga yang Sehat dikatakan di mana seorang layak melayani di sisi tempat tidur orang yang sakit dan sedang sekarat sementara napasnya tidak sedap karena penuh dengan bau arak dan bakal. Jadi kalau ini tidak perlu pengertian secara medis ya, orang dengan aktif
kita akan merasakan atau mencium aroma yang tidak sedap keluar dari mulut si pernah memang merokok. Apabila kita hirup ke dalam mulut kita, dia terkumpul ya, dia terkumpul dalam rongga mulut, menyebabkan bau pada mulut kita pada saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah infeksi pernafasan atas. Nah, dalam buku Hidup yang Menyehatkan ini dikatakan ya ada sakit tenggorok, penyakit-penyakit paru dan keluhan hati yang ditimpakan kepada mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri itu apa? Yaitu dengan kegiatan kita melakukan merokok yang seharusnya tidak disarankan. Merokok itu hanya akan merusak tubuh kita. Jadi jelas apabila kita merokok, karena merokok kita hirup, jadi, udara yang kita hirup tadi pasti akan masuk ke dalam paru-paru ya. Paru-paru ke atas itu adalah merupakan saluran pernafasan bagian atas kita. Bila kita melakukan rokok itu terus-menerus akan merusak saluran pernafasan kita. Kemudian ada kejang dan lumpuh, sama halnya dengan gangguan saraf tadi. Kejang dan lumpuh ini juga bisa merokok yang terlalu sering dikerjakan ya. Kemudian ini dia. Jadi ada sahabat hari ini kita belajar ya akibat dari merokok. Yang pertama adalah gangguan saraf. Yang kedua jelas tadi ya akibat orangnya akan mengidap atau kita akan gampang mencium bau dari mulut mereka. Kemudian yang ketiga saluran pernafasan atas, dan yang keempat bahkan terjadi kejang bahkan kelumpuhan. Baik, demikianlah yang bisa saya bagikan pada sahabat hari ini. Semoga apa yang saya bagikan pada sahabat ini boleh bermanfaat untuk kita semua sehingga kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita, terutama mari tubuh kita dengan sendirinya tidak mengotori tubuh kita sehingga pelayanan kita kepada Tuhan tidak terganggu, mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang saya bisa bawakan, terima kasih, selamat hari Sabat.